Ya, shalom saudara semua. Tadi saya tahu-tahu lihat satu video ya. Tidak tahu Ustadz siapa itu ya. Kayaknya mualaf ya. Jadi saya pikir ingin memberikan tanggapan sekaligus juga menjadi pelajaran ya bagi kita. Kita dengar dulu ya omongan Ustadz ini, baru kita lihat bagaimana cara menanggapinya. Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ini paling kunci. Yesus bilang begini, dan siapa besok memanggil aku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Allah. Jadi besok orang akan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang dengan namamu. Banyak penyembuhan nama Yesus. Aku sudah mengusir setan dengan namamu. Apa Yesus pada hari itu akan berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal kamu semua pembuat kejahatan. Kemudian Yesus tidak mungkin nanti dibacakan di gereja. Jamaah hukum bidang masjid. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Jadi dia mengatakan dia tuh pindah agama, masuk Islam, minggat dari Kristen. Jadi bukan karena Quran saja, tapi karena Alkitab. Jadi dia pindah dari Kristen masuk Islam ini bukan hanya karena Quran saja. Jadi ada alasan dari Quran juga, tapi juga dari Alkitab membuat dia pindah. Nah, apa dari Alkitab yang membuat dia pindah? Ya, dia menyebut tadi Matius 7 itu ya. Terus yang membuat saya pindah, Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ini paling kunci. Siapa bisa memanggil aku Tuhan, Tuhan, masuk surga. Surga itu yang mengikuti kehendak Allah. Jadi seorang akan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang-orang. Banyak Yesus. Aku sudah mengusir setan dengan namamu. Apakah Yesus pada hari itu akan berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal kamu semua pembuat kejahatan. Kemudian Yesus tidak mungkin nanti dibacakan di gereja. Jadi ayat ini tak mungkin dibacakan di gereja karena Yesus ya sendiri mengatakan bahwa siapa yang anggap dirinya Tuhan itu tidak akan masuk surga. Ya, gitu. Oke. Jadi dia bilang gini ya. Ini kan ada ayat ini ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi menurut dia yang mengaku Yesus Tuhan itu tidak akan masuk kerajaan surga. Ya. Lalu ayat 22, mereka yang mengaku dia Tuhan, Tuhan, bahkan bikin mujizat dan sebagainya, Tuhan akan mengaku bahwa aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Nah, kalau kita lihat Matius 7, ini kan memang konteksnya nabi palsu. Jadi waspadalah terhadap nabi palsu. Berarti Yesus lagi ngomong dengan murid-murid, ya, tetapi topik pembahasannya nabi palsu. Ya, waspadalah terhadap nabi palsu. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Mereka di sini nabi palsu. Ya. Nah, sampai ayat 20 juga dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Mereka ini nabi palsu. Nah, maka tidak bisa 21 sampai 23 tahu-tahu ngomong tentang orang percaya, orang Kristen. Tidak. Ini ngomongin nabi palsu. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ya. Nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru. Ini banyak orang siapa? Banyak orang tuh yang nabi-nabi palsu itu. Jadi sebenarnya di sini persoalannya bukan yang mengaku Yesus Tuhan itu tidak masuk surga. Tapi yang mengaku Yesus Tuhan, tapi ternyata hidupnya tidak melakukan kehendak Bapa, atau dengan kata lain juga dia pembuat kejahatan. Ini. Pembuat kejahatan. Dengan kata lain, mereka ini mengaku di mulut Yesus itu Tuhan, tapi ternyata tidak ada buah dalam hidup mereka yang menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh menuhankan Yesus. Itu inti persoalan. Ya, jadi bukan pada pengakuan. Jadi sebenarnya itu hal yang sederhana saja, ya, hal sederhana saja.
Tapi justru kita melihat di sini ya bahwa betapa para mualaf ini bodoh-bodoh ya. Ya. Saya hampir tidak menemukan ada mualaf yang pintar. Bahkan bukan hampir, bahkan tidak pernah menemukan. Kebanyakan, dan seandainya mereka pintar, mestinya nggak jadi mualaf. Ya. Karena coba kalau mereka jadi mualaf, mereka diam-diam saja tekuni agama Islam, ya silakan. Ya. Tapi begitu mereka angkat bicara tentang kekristenan, makin terlihat bahwa betapa bodohnya dia, atau betapa dia tidak mengerti apa-apa tentang iman Kristen pada waktu dia masih beragama Kristen. Jadi pantaslah. Maka menurut saya kalau menghadapi ya lihat orang kayak bodoh seperti itu, mestinya kita bersyukurlah dia pindah ya. Ya. Karena kalau model seperti ini tetap di dalam kita itu menjadi semacam ya noda. Duri dalam daging. Nah, itu lebih tepat. Lebih tepat. Banyak sekali orang yang menafsir ayat melepaskan ayat dari konteks, tidak memperhatikan konteks. Kalau dia tahu sedikit saja hermeneutics, ya, berarti dia harus tahu bahwa kalimat seperti itu bukan bermaksud untuk orang yang percaya Yesus Tuhan itu akan masuk neraka. Kalau menurut ayat ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Berarti siapakah yang akan masuk surga? Yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Jadi melakukan kehendak Bapa masuk surga. Pak Edi? Ya, ya. Bukankah itu berarti selamat karena berbuat baik? Tidak, Pak. Melakukan kehendak Bapa di sini kan percaya kepada Yesus. Bagaimana Pak Edi bisa tafsir begitu? Karena kan Yesus dalam banyak hal selalu mengatakan bahwa dia datang untuk, pertama kalau dari Yohanes 3:16 Pak, yang percaya kepada dia tidak akan binasa tapi akan beroleh hidup yang kekal. Ya. Yang kedua Pak, bahwa Yesus sendiri menyatakan bahwa dia datang kan atas utusan Tuhan. Dia datang karena kehendak Bapa. Bapa di dalam aku dan aku dalam dia. Ya kan? Sehingga ketika sama juga ketika dia berbicara tentang kerajaan Allah sudah dekat. Itu kan dalam bahasa rohaninya bahwa Yesus sendiri yang sudah ada kan gitu Pak. Kerajaan Allah itulah Yesus. Jadi melakukan kehendak Bapa itu menurut saya ya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan firman-Nya kan gitu. Oke. Menurut Pak Edi, ya kalau kita lihat kesan bahwa yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga, berarti masuk surga itu karena melakukan kehendak. Nah, tidakkah melakukan kehendak ini artinya perbuatan? Dan berarti orang masuk surga karena perbuatan? Menurut Pak Edi tidak. Kehendak Bapa itu adalah percaya Yesus. Oke, ada yang lain? Pak Isra. Ya. Pak Isra mengacu jawabannya apa yang kehendak Bapak? Itu mengacu ke Yohanes 6 ayat 28-29. Yang lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Nah, bagus ini Bu. Jadi sebenarnya tadi Pak Edi sudah jawab bagus, hanya belum kasih ayat aja. Ya. Tapi Ibu Vivi bisa kasih ayatnya, ya. Lalu juga di sini, bukan hanya ayat 29 ini. Nanti di ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan padaku jangan ada yang hilang, supaya aku bangkitkan pada akhir zaman, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang melihat anak dan percaya kepadanya. Jadi ayat 29 dan 40 itu menjadi kunci. Karena itulah ketika kita bisa melihat bahwa yang melakukan kehendak Bapa itu yang diselamatkan atau masuk surga. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu supaya orang percaya kepada anak atau percaya kepada Yesus.